ada beberapa tim yang nggak sempat siap gitu. McLaren nggak siap, Audi giliran Bortoleto yang nggak siap gitu ya. Sebenarnya dua dari manajemen Astonnya nggak ngecek Hondanya nih pabriknya Honda lagi ngapain, jadi bilang kan lalai juga. Terus Hondanya yang nggak lapor. Yang tadi perihal kalau lu nyalahin, kalau beneran ini komentarnya diarahkan kepada orang yang nonton, gue itu udah mulai salah arah. Kalau lu ngejelek-jelekin mobilnya di publik atau ngejelek-jelekin regulasinya di publik, ya udahlah, oke lah lu. Ya gue wajar aja lihat pembalap ngomel ya. Karena jadi di belakang basically. Kalau Max tiba-tiba besok di depan, gue jamin gak bakal ngomel lagi. Ngobrolin F1 ya di Turning Point Podcast. Bersama anak muda, akhirnya F1 memasuki era baru. Atau ini mungkin cuma satu doang kah di awalnya? Halo teman-teman, kembali lagi di Turning Point episode kedua, di mana gue kebagian untuk opening karena kemarin A, hari ini B. Next nanti akan C, D dan seterusnya ya, kayak biasa. Konsep episode ini tuh ketiduran guys ya konsepnya. Kemarin live streaming dia ketiduran, rekaman kemarin gua sama Nopal ketiduran ya. Regi ketiduran gak? Regi juga ketiduran. Gue lihat standby gue. Ngaku kemarin readnya pada jam di atas setengah satu kalian. Gue lihat klik kanan WhatsApp kan ada informasinya kan. Readnya mana nih? Kok gak ada yang muncul 20 menit? Dari jam janjian kita. Membongkar aib sendiri ya. Sebenarnya kan kita bisa alasan yang lain ya. Kenapa kok telat ya? Cuma kita ya jujur-jujuran aja guys. Kemarin pada ketiduran ya. Jadi ya kita molor satu hari. Mohon maaf sekali teman-teman. Dan kita ketiduran karena apa? Karena di Cina tuh boring, balapan gak ada apa-apa bos, kecuali King Ferrari. Real. Bercanda guys ya. Oke. Balapan di Ferrari. Jadi kita akan bahas China ya, Chinese Grand Prix, yang mana ini adalah pembuka kedua ya, yang kita udah tahu semua bahwa bulan April tidak akan ada seri Timur ya, Timur Tengah gitu. Timur Tengah, Tinteng. Jadi kita akan war break bukan season break ya. War break sebulan lah nggak digantiin. Gue kira bakal diganti break perang dikit ya. Sama siapa gitu, Imola gitu kan, lumayan kan. Imola kan nggak ada nih tahun ini nih, kali ini Imola gitu kan. Jadi ya ternyata kita tidak disajikan dengan penggantinya teman-teman ya, yang mana hanya dihilangkan saja. Jadi kita disuruh istirahat teman-teman ya. Semoga dunia cepat membaik ya, karena kita hanya ingin perdamaian saja, anjay. Ya, oke. Ini dong. Kembali lah bener kita. Kan Regi nyanyi kan, baru gue pancing sedikit Rek. Bahaya. Ini mumpung Regi kemarin gak ikut dan ini akhirnya dia ikut. Skor dulu Rek. Lu nonton gak ini? Ya. Lihat gue tanya dulu nih. Gue gak nonton langsung, jadi gue nonton rekaman ulangnya. Ya kan gue lagi di Nasjer. Giliran gue hari weekend siang-siang guanya dinas ya. Australia juga sama ya. Tapi gue sih ngelihatnya bukan sesuatu yang kurang gitu ya balapan Cina. Meskipun di balik regulasi baru ini ada beberapa tim yang gak sempat siap gitu. McLaren gak siap, Audi giliran Bortoleto yang gak siap gitu ya. Di balik itu semua drama-dramanya gue cukup suka dengan, ya kita udah tahu ya, Mercedes sama Ferrari. Meskipun memang dua tim itu salip-salipan, bukan berarti Cina benar-benar kosong balapannya. Jadi gue ngasihnya 8 deh. Oke. 8. Ada urut-urut dari Ilham berarti. 7 lagi mungkin. Kemarin juga 7 kan Aussie, ini juga 7. Ini balapannya mungkin pattern sama mirip kayak Australia kemarin. Awal-awal seru. Sekalinya Mercedes udah lepas di free air, keluar pace aslinya, terus Ferrari battle satu sama lain di antara mereka, nggak ngejar, habis itu ke reset safety car, battle lagi, bubar lagi, and then ya udah habis itu by the time lap 30-an itu kayak apa yang kita tonton gitu. Gue ngeliatin di belakang-belakang tuh kan ada yang akhirnya pada ngepit kan. Kalau nggak salah Ocon gitu ngepit di akhir, Ocon malah nabrak lagi. Terus juga akhirnya ada Colapinto yang gak jadi dapet. Jadi ya 7 lah, oke lah. Kita mulai, gue mungkin di sini akan mengaku dulu gue udah mulai cukup biasa sama mobil barunya dengan segala macam super clipping dan teman-temannya. Jadi udah mulai tidak terasa terlalu asing lah. Gue gak tahu kalau kalian gimana. Abal.
Sama, aku setuju sih balapannya, eee, sebenarnya main takeaway-nya juga nggak jauh dari Ilham ya, eee, balapan di awal seru Hmm. karena Ferrari di awal race sampai lapnya 15-20-an masih kenceng, mmm, cuma bedanya ya bener-bener emang race pace-nya Mercy masih jadi bisa dibilang kryptonite sama Hmm. Ferrari karena ketika ditonton gitu kan, wah ini Leclerc atau, Hamilton bisa nih gitu kan. Hmm. Terus ketika masuk di pace long run, eee, ya setiap lap kabur kabur Iya. kabur 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 terus kayak, "Oh damn." Walaupun di tengah balapan Ferrari sempet ini ya, 2-3 tapi Hmm. Russell, naik lagi, ya ya kebantu gara-gara 2 Ferrari yang battle ya, tapi ya Mhm. namanya balapan masa nggak battle gitu kan. Yoi. But, eee, 7 karena jujur nggak terlalu nggak ada, wah faktornya lagi, but Iya. ya masih menunggu balapan yang bener-bener ada wah faktornya biar bisa naik ke 8 atau 9, but I think 7 is still reasonable Hmm. lah buat aku. Mikey. Oke. Gue lagi mikir ya. Karena Mikir ya. balapannya kemarin yang gue lihat cuma Ferrari gitu. Karena emang gue bilang waktu 70% Hmm. lah. Yang kemarin yang disorot battle Ferrari doang gitu loh. Jadi Iya. kemarin emang public stand yang bagus ya untuk sponsor-sponsornya Hmm. Ferrari gitu kan. Kesorot Asli. semua tuh mobil gitu kan. George Russell juga kemarin ada konspirasinya dia sengaja gak nyalip-nyalip tuh Ferrari karena pengen lihat battle-nya Ferrari gitu kan. Karena gue ngerasa gak mungkin ini Terkesima. lama banget Iya. ini nyalipnya, orang Mercedes kenceng banget gitu kan. Hmm. Jadi ya gue masih gak tahu nih F1 akan arahnya kemana, karena kan memang mau ada rapat untuk memperbaiki regulasi kan, kayak Regulasi. Hmm. Seperti apa sih biasa, namanya, meralat gitu loh, supaya mungkin F1-nya jadi Jadi kah? lebih, katanya masih ditunda kan, masih ditunda gitu. Nah, Jadi kemarin katanya desas-desusnya ditunda karena dianggap balapan di Cina cukup bagus kemarin. Bagusnya ya ya itu iya beberapa makanya gue nggak tahu Dalam nih. artian bagus itu ya bisa balapan lah mobilnya. Cuma kan mungkin ada tim-tim bawah yang kesannya yang bawa Mhm. banget sih kemarin, yang bilang sih si Bawa. Ketinggalan Checo banget ya. itu. Checo kan bilang semoga regulasinya tuh Mhm. cepet dibenerin karena mungkin mereka Hmm. yang butuh gitu kan. Cuma ya gimana, semua tim harus setuju gitu. Ada 11 sekarang, nggak 10 doang gitu. Iya. Jadi ya kalau bilang balapannya sih mungkin gue kasih ya 8 lah. 8 oke lah. 8 oke. Oke. Ada safety car. Alonso lagi-lagi nggak finish ya sama Stroll. Finish. Jadi emang Honda sejelek itu ya mesinnya. Kalian lihat geter banget kan, udah rekaman Iya. geter banget. Iya jir, geter banget Jadi Gini ya guys ya. harus Gede banget itu. Lagi di lurusan gini. iya dilepas Gitu. sampai dilepas. Harus gitu. sampai dilepas itu bro. Iya makanya. Jadi Lurus Shanghai panjang banget. gue nggak tahu sih, maksudnya mau kemana arahnya. Gini, kalau sebagai penonton sih jujur ya kita enjoy banget ya. Kemarin ada battle Haas Ya. sama Alpine, ada battle Ya itu. macam-macam lah, nggak Ferrari doang sebetulnya. Cuma walaupun emang yang terhighlight Ferrari ya karena di depan gitu ya. Tapi kan yang midfieldnya itu banyak. Max juga kemarin udah bisa nyapu banyak walaupun endingnya dia harus retire. Tapi kan dia sempet nyalipin banyak lah gitu loh. Jadi masih bisa sebetulnya. Makanya gue nggak tahu kenapa driver tuh masih protes ya. Karena mungkin gue juga nggak involved di sana ya. Kita kan lihat sebagai kacamata penonton gitu. Jadi mungkin agak kita nggak bisa tahu lah kenapa. Karena kan selalu pembalap tuh selalu protes, dan Max kemarin kan memberikan statement bahwa kalau memang mereka enjoy balapan ini, mereka nggak tahu apa-apa tentang balapan. Dia kita sampai bilang gitu loh. Ya Mending kita kan? bahas itu. Jadi statement Karena gue cukup tersentil sama statement itu. kenapa tuh? Di satu sisi sebagai seorang puris yang doyan balap, mungkin gue ada setujunya gitu lah. Memang balapannya tanda kutip gue juga bilang kan artifisial dari zaman DRS lah. Tapi di satu sisi lain, kalau lu udah nyenggol orang yang menikmati apa yang disuguhkan gitu, terus lu bilang apa, lu nggak ngerti balap gitu. Lu menjelek-jelekan audiens yang sekarang, menurut gue itu Max udah kelewatan sih menurut gue.
Ya mungkin kalau mobilnya dia dropnya nggak separah itu, let's say dalam artian super clipping-nya mungkin nggak separah itu, mungkin dia akan punya opini yang sedikit lebih berbeda. Karena apa bedanya gitu sama ban yang bisa habis gitu, ban yang ada blistering atau ini, atau misalnya kemarin ada DRS gitu, atau misalnya clipping, sekarang kan bedanya kan sekarang clipping-nya cuman lebih banyak dibandingkan sebelumnya, karena porsi listriknya lebih banyak kan. Sebenarnya clipping-clipping gitu kan udah ada, clipping, wave enclosed itu kan udah ada Hmm. dari season kemarin, dari regulasi Liko. atau iya Liko, kita main terus kan, Ferrari juga sering sering radio Liko gitu kan. Mereka mau dikasih mobil kayak apa, mau dibikin mobilnya kayak apapun mereka tetap aja under fuel karena itu memang paling kenceng kan. Sama tim kan pasti mobilnya di under fuel Liko gitu kan. Jadi menurut Ya. gua udah kelewatan lah. Gua nggak tahu deh kalian dengernya gimana, menurut gua tapi udah kelewatan lah. Ya makanya Nah, gue cuma tuh perspektifnya kan bedanya tuh gimana. kalau liko-liko gitu kan, Mhm, ya drop di drop di speed mobilnya tuh nggak separah musim ini. Kayak mhm, apa, ya kita udah lihat dari 2 balapan ini, eee, ketika di lurusan dropnya mhm, 40-50 km/jam gitu kan. mhm, Meanwhile dulu, ya Liko juga, apa, di lurusan nggak ngedrop, ya di lurusan mentok ya, tapi kan mentok doang, mhm, nggak yang teng gitu kan. mhm. Sampai sekarang, footage-nya sama F1 di sosmed kan diedit gitu kan. Ya, Jadi ya parah, menurutku kayak, anjir lah. Iya emang udah ada, Liko udah ada, mhm, but, secara mobil itu kayak nggak full power, nggak mhm, full on edge, nggak full, apa ya, nggak full pembalap yang maksimalin grip mobil lah, mhm, karena ya ini tuh limited sama PU mobil, yang mana juga kalau ngomongin PU mobil, somehow somehow itu Mercy sama Alpine sama McLaren bisa beda gitu. Ya oke, beda tim ya, beda, works sama mhm, enggaknya, bisa beda teamwork sama tim bukan works, tapi, tetep aja karena, eee, harusnya itu kan, sama mhm, mesin harusnya sama, mhm, output speed-nya, tapi yang terjadi, masih agak beda. Of course ada, hal-hal lain yang mempengaruhi hal tersebut, tapi, apa, sebenarnya ya POV dari Max juga aku setuju sama Ilham kalau misal mobilnya nggak sehancur ini ya, kalau nggak mobilnya mhm, nggak sesuai buat balapan mungkin agak sedikit beda, tapi, eee, ya tetep aja rada valid. Soalnya aku nonton juga kayak mhm, terutama kualifikasi sih, kalau menurutku race-nya, ya nggak apa sih namanya, ya manajemen emang udah dari tahun-tahun lalu gitu kan, manage mhm, pace dan lain-lain, tapi di kualifikasi itu kayak, apa, ngelihat ngelihat mobilnya itu kayak nggak terlalu di-push somehow, karena apa, lagi-lagi itu limited sama, eee, super clipping terutama di lurusan gitu ya, ya, emang tricky sih ya ini ya, ya, masih 2 balapan awal, terus mhm, tim-tim juga bisa dibilang kan masih nge-develop, apa namanya, mobilnya, terus kayak elektrik mobilnya ya. Kemarin kita lihat mhm, McLaren nggak balapan gara-gara kelistrikan kan, gila bola iya, nggak tuh? Jadi emang mhm, teams are still figuring out. Kayaknya, mmm, rapat-rapat perubahan gitu bakalan terjadi tapi nggak nggak dalam bulan ini ya, nggak dalam bulan ini atau bulan mhm, depan, tapi mungkin masuk balapan ke-6, ke ke-6 atau 7 mungkin kayak waktu TD40 gitu kan, yang mhm, Ferrari hancur pace-nya tahun 2022, itu kan nunggu ya, berapa balapan dulu tuh, hampir tengah mhm, musim kalau nggak salah kan. Jadi, ya pasti ya mereka bakalan nyari cara lah biar mhm, menyeimbangkan, pembalap yang
pastinya rada nggak suka karena super clipping, karena hal-hal lain-lain dengan entertainment kita sebagai fans yang nonton. Mhm. Ya kemarin seru gitu kan. Tapi seru itu dalam hal mobil depan baterainya habis, mobil belakang baterainya lebih banyak, nyalip. Terus masuk Nah, section, oh lap selanjutnya mobil belakang ini pasti dapat power lebih banyak daripada mobil depannya. Mobil depannya baterainya habis, belakang nyalip. And so on gitu. Dan pada akhirnya pun tim yang paling bagus dalam manajemen energi dan ban, which is Mercedes, nggak kaget, surprise, masih di depan gitu kan, setelah 30-40 lap. So, I think that's my take, rada panjang tapi emang, apa, ya para fans, terutama fans-fans tim yang melarat banget ini ya, kayak Asli. kasihan banget. Bener gak sih? Iya, tapi yang berisik tuh biasanya tim yang melarat. Lu lihat fans Ferrari sama fans Mercedes gak ada yang komplain. Lu lihat yang komplain itu fans Red Bull sama fans Max itu. ya itu udah kelihatan jelas. Atau kayak Regi gitu. Bener gak, Rek? Iya. Iya anjir gue kan sebenarnya ngelihat Aston Martin aja udah banyak ngeluh-ngeluh gitu ya kapan ini berakhir gitu kan disasternya. Cuman gue pengen ngasih POV dikit tentang, gimana cara Max Verstappen berkomentar kayak gitu, kayak itu kan berseberangan sama gua contohnya yang nonton kacamata penonton biasa misalkan ya, itu kan udah berseberangan banget. Max contohnya ngeluh kayak gitu karena mereka ya sebagai pembalap gitu kan, merasakan apa yang nggak dirasakan penonton gitu kan. Jadi contohnya kayak Max kan, punya keluhan banyak tentang bagaimana cara dia mengendarai mobil regulasi sekarang yang udah jelas itu sangat berbeda banget gitu kan. Apa yang dia rasakan kayak manajemen baterai gitu, tadi Nopal udah bahas gitu kan, mobil depan belakang itu udah, saling overtake karena manajemen energi dan sebagainya. Kan itu kan buat kacamata penonton awam atau umum yang baru nonton-nonton lagi F1 gitu kan, apalagi di Cina banyak banget gitu kan penonton yang mungkin nggak ya nonton tuh karena nonton balapnya aja juga ya, itu berbeda gitu kan intinya ya. Kalau gua contohnya yang sebagai kacamata penonton awam, suka drama ya suka drama gitu kan, tapi berbeda Betul. dengan Max yang berseberangan kayak gitu kan. Betul. Jadi keluhan-keluhannya berbeda sih. Kalau misalkan penonton yang tersentil dengan komentar Max, gua paham sih. Cuman ya itu tadi ya, pemahaman kita dengan misalkan dengan balapannya tuh, ya pasti kita mah suka-suka aja gitu dengan dramanya. Betul. Apalagi Max DNF yang nggak pernah kita bayangkan kok bisa DNF gitu kan, kan bikin penonton wah-wah aja gitu ya buat yang nonton. Jarang-jarang gitu kan Red Bull DNF gitu, kayak gitu. Kemarin tuh ada Kalau data kalau menarik enggak, by the way. Soal oh demografi penonton di Cina. 46% penonton di Cina itu adalah perempuan. Dan dasar 40% dari perempuan itu adalah penonton berumur 16 sampai 34 dan menonton F1 di bawah dari 5 tahun. Jadi itu menurut gua memang udah ada mulai pergeseran demografi penonton. Mungkin kita yang doyan purist tanda kutip kayak om-om doyan nonton F1 gitu yang opininya wah anjir nih balapannya nggak real nih gitu. Mungkin gitu. secara realistis kita udah mulai terpinggirkan gitu secara demografi penonton ya. Ini kemarin ngelihat For data fans di Cina, ini kita ya. baca Cina, baca data ini. Iya bagus itu. Realitanya begitu guys. Kemarin Heeh. kemarin jujur-jujur aja ya, kemarin wah pas nge-shot, wih cakep. Nge-shot penonton, wih cakep. Wih fansnya driver-driver muda gitu. Betul. Gue kaget juga sebenarnya kan kalau biasanya kan image apa sih yang ada di F1 dulu? Yang nonton om-om, Oh, anak-anak muda gitu kan. Maksudnya anak-anak muda yang tanda kutip apa bilangnya, yang high class gitu, yang punya uang banyak gitu kan. Dari dulu kan emang olahraganya saya eksklusif itu kan. Terus sekarang F1 itu bisa kerja sama Disney lah, sama Lego lah. Gue Itu kaget dia. sebenarnya kemarin F1 yang ada promoan sama Disney gitu. Ya anjir, untuk Iya. olahraga yang dulu punya Grid Girls dan juga ngepromosiin rokok, sekarang kita we've come a long partnerannya way. sama Disney Ramah anjir, anak, weh. sama Mickey Mouse gitu kan. Ya realitanya demografi penontonnya mungkin udah geser juga kali. Yang Iya, tadi Regi bilang juga bagus tadi. ini.
Bagus gua Niat asli ini niat kan bagus memancing ke Hmm, yang tadi kan. Jadi kan yang iya. lain udah lebih tahu dengan Formula 1 dan udah lebih ramah Hmm, ke penonton-penonton seperti itu gitu kan. hmm, Jadi yang nonton di track apalagi gitu ya, yang nonton di track hmm, secara langsung gitu kan, suka-suka aja kan lihat, drama-drama yang terjadi di track gitu kan. hmm. betul, Salip-salipan kayak betul. gitu. Ya Realita. intinya emang Nah, yang dijual itu kan overtake-nya, in the Nah end, itu, di overtaking zone-nya, nah, ya itulah kenapa di Cina kan di ending lurusan panjang itu kan tribunnya kemarin ya, full kan, ya itu, hmm, eee, action yang ditonton juga dari kemarin action-nya ya salip-salipannya di situ sama di tikungan 1 gitu nomor kan, satu. bisa dibilang hotspot-nya lah, hotspot-nya. Yoi. Lah sektor 2 mana ada tribun, nggak ada, soalnya Ya, tribunnya ending sektor 3 sama awal sektor 1 yang hmm, gede-gede. ya sih. Nah, Mikey, what do you think? Perkataannya Max. Ribet. anjir masih di perkataan Max ya ternyata ya. Gue kira udah move on. Ya, ya lu mau lempar topik apa lagi juga bebas. Menurut gue juga tertarik sih. Kan lu minggu lalu juga bilang happy-happy aja kan sebenarnya sebagai penonton. Tapi menurut Iya gue emang yang tadi gue bilang tuh sebenarnya yang menurut gue cukup menyentil gue, ya lu kalau mau kritik mobilnya nggak apa-apa. Tapi kalau lu kritik orangnya yang enjoy balapannya, menurut nah gue lu itu. kayak, ya lu kritik lu udah salah tempat menurut gue Max. Lu jadinya kayak ngebodoh-bodohin orang gitu menurut gue. sebenarnya enjoying orangnya itu mungkin dari kata-katanya Max ya, pembalap Hmm. yang enjoy atau penonton yang enjoy, Kalau pembalap kalau yang enjoy sih lucu sih yang disentil. Soalnya pembalap yang di depan pada enjoy semua. itu, Lewis, Leclerc, dan 2 Mercedes obviously kan mobilnya kenceng. Heeh, Lewis dan Leclerc Russell. mereka komentarnya selalu positif by the way habis balapan. ya so far positif ya, Jelas. belum Iya kan. ada belum ada Lihat juga. So far belum ada mereka bilang battle-nya seru by the way. Mereka komentarnya begitu kan. Jadi sebenarnya Iya. menarik juga. Ini sebenarnya Max komen ke drivernya atau komen ke penonton nih. Kalau komen penonton menurut gue salah betul, salah arah. Kalau dia ngomong kalau lu enjoy ini berarti lu gak ngerti racing itu komen ke pembalap. Berarti dia lagi nyentil teman-temannya yang di depan. Lu berarti mereka nyentil teman-temannya mungkin karena ya lu enjoy karena mobil lu kencang doang kali. that's the Gitu. word Nah that's itu. the word that's the word. Karena dari kacamata penonton terutama sekarang gitu kan ya, Hmm. kalian tahu lah dari 2 3 4 tahun kebelakang penontonnya Hmm. naik terus, berarti kan penonton casual itu Hmm. sekarang bisa dibilang melebihi penonton hardcore racing atau penonton Iya. yang udah nonton dari 10 atau 15 tahun yang lalu, pokoknya udah Hmm. penonton lama gitu. Yang mana penonton baru nyarinya ya highlight-nya gitu kan. Bisa Yoi. dibilang kan sekarang itu kan, eee, apa namanya, yang dicari itu highlight lah. Nah, Yoi. biar masuk sosmed gitu kan. Ya kalau Hmm. kalian mungkin contohnya gini deh, kalau kalian penyuka film, box office, sinema, sekarang Mhm. film-film itu kan gampang banget diklip tuh kayak Iya ya. quote-quote, kalau, Ya. pokoknya bisa reels lah. Ini F1 Hmm. itu bisa dibilang kayak gitu, tapi versi F1, yang di mana Hmm. ya, eee, tadi aku bilang, apa, nyalip-nyalipnya itu bisa dibilang rada artificial gitu. Jadi penontonnya enjoy ya, tapi Hmm. dari mata pembalap hardcore kayak Max Verstappen ini, ya rasanya kalau di lurusan dan ketemu tikungan, Mhm. berharapnya ya power-nya 300 kilometer per jam ya 300 terus, Hmm. nggak bakalan berkurang sampai dia ngerem, sampai dia memutuskan untuk ngerem. Yang mana Hmm. sekarang, mobilnya nggak gitu kan, dan Hmm. mobilnya Verstappen lebih spesifiknya. Ya. Nah, Iya sih. it's a little tricky, tapi dalam sebulan ini aku penasaran sih, sebulan kosong kira-kira upgrade tim itu Hmm. entar Hmm. di, next selanjutnya Jepang ya? Next Yes, Jepang kan? Jepang in 2 weeks, minggu depan. By the Kita way, lihat kita bakalan akan melaporkan logo langsung 2. Es. Yeay. Gokil. ada
Anjay. Anjay, gantian dong. Ada dua Yo. sekarang laporan langsungnya. Ada Max Rex sama satu Ilham ya, nanti. Rex sekarang. Ayo Rek, mana gitu Rek bikin laporan langsung Rek, satu Rek Gue mau di mana ya? tahun ini. Singapura gas gak sih? Anjir. Gas lah Singapura lah tuh. Oh itu di track yang di belakangnya kayak gitu loh. Nah. Ya Mandalika ya. Harusnya ini Mandalika boleh, Rek. pengganti ini. Pengganti Bahrain. Aduh. Jir. Belum cek, belum ditesting. Masih So, Formula 4. Iya. Baiklah. So, that's gimana Mike? Lanjutkan. Oh lanjut. Keren udah. Ya up to you. You have topics atau lu ada ketidaksetujuan? Gue mau nambahin udah panjang banget kalian bahasnya, jadi ganti aja dah. Panjang banget udah. Ada sih sebenarnya unek-unek gue sih ada, cuma aduh panjang banget. Gas lah. Lah kan race-nya gak ada apa-apa ini. Kita race-nya apa yang mau dibahas? Ada Bearman P5, ada. Ya Bearman ngapain? Bearman ngapain? Bearman selain menghindari siapa? Battle sama Alpine, and then abis itu menghindari siapa di awal-awal? Isak Hajar yang tiba-tiba nge-spin, abis itu apa lagi highlightnya? Udah dia abis pit stop jalan. Ocon nampol ke Lapinto tuh. Instagramnya langsung tuh. Itu pas belum kelar balap itu udah rame itu si Ocon. Wah, anjir. Tapi Ocon ngakuin. Tapi dia minta maaf sih, dia langsung minta maaf sih. Ya udahlah. Gua nggak melihat ada yang terlalu apa ya? Terlalu wah menurut gua di hasil. Liam one stopper oke. Dan strategi Pinto poin. Ada macam-macam loh. Lumayan. Pinto poin ya. Yes, ada. Tapi maksud gue secara urutan itu sebenarnya gini, gue kemarin sebenarnya gue ngelihat, wah Bearman P5 keren nih. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, by the time kita mulai kita udah nggak punya 2 McLaren. Berarti harusnya Bearman itu secara normal peringkat 7. And then kita nggak punya, and then ada Isak yang melintir. Berarti Bearman P8 kalau secara normal ya. And then ada Max Verstappen yang retire. Berarti normalnya Bearman P9 ya. Ya memang best of the rest-nya udah, habis itu nggak ada lagi. Betul. Jadi emang kalau rekor baru ya ini benar-benar tim belakang ini manfaatin kerandoman mesin ya, kerandoman reliability tim-tim depan nih yang push gitu kan. Pasti ada aja yang dapat. Ya walaupun tim belakang bisa nggak apa namanya kena hal tersebut juga, tapi ketika hal kayak gini terjadi ini tim-tim belakang bahagia banget karena sekarang Oliver Bearman di Drivers Championship posisi 4. Ya lumayan tinggi ya. Iya tinggi banget. Lumayan tinggi di atas Max no? Di atas Max kan? Iya lagi. Max finish. Anjir. Jadi ya sebenarnya ya top 4 and then Haas, Alpine sama V-Carb harusnya. Habis itu tiga di bawahnya Williams. Apa lagi? Williams sendiri, habis itu dua lagi ya Aston dan apa sih satu lagi timnya? Cadillac ya? Cadillac. Aston dan Cadillac itu ya. Gak ada price ya, anjir parah. Ya makanya menurut gua sebenarnya Cadillac nggak sepenuhnya karena power unit, itu purely emang mobilnya jelek aja. Betul. Dengan power unit yang bisa lihat Haas yang Haas pengalamannya berarti by tahun ini udah 10 tahun gitu. Bisa ada di midfield top gitu. Kemudian juga ada what else? Ferrari-nya ya lumayan bagus, terus Cadillac-nya bisa sejauh itu kan berarti lu either mobil lu aeronya jelek banget atau either engineering lu yang ngurusin mesinnya tuh caur banget. Karena kan iya, karena kan untuk regulasi ini kan atau untuk F1 customer team itu kan semuanya dibilang kan untuk mesin dan juga software itu harus sama semua kan, gak boleh beda-beda. Optimisasinya baru tiap tim masing-masing kan, berarti kan ya bukan salah mesinnya kalau mereka tidak bisa kencang gitu loh. Berarti manage-nya ya karena regulasi baru ini kan, karena regulasi ini pasti
harus banyak-banyak inilah, belajar dulu lah intinya. Nanti mungkin pertengahan Pasti. musim bisa jauh lebih kompetitif sih harusnya. Dan mereka Betul. tabrakan juga by the way di pas start kan. Iya iya. Oh, Kayaknya aja anjir. Ceko. kok Oh gitu? my god. Udah mobil baru dia nabrak di turn 1. Gila itu nggak ada space-nya by the way. Ceko nabrak Maklum udah di lama turn nggak 3. balap, Pak. Udah lama gak balap sih. Asli. Iya juga sih. Asli. Wajar lah. Kayak sebenarnya lucu juga sih ngeliatin Cadillac ini kan dua drivernya kayak pada optimis banget kan tahun kemarin. Wah gue mau balik ke F1, gue akan membuktikan gue bisa apa gitu di F1 gitu. Terus Iya ngeliat anjir. pace Gue juga mobilnya gitu. ya kasihan banget. Aduh, Udah gue kayak belum waktunya sih. ya, saatnya melihat realita kembali Ceko dan Bottas kalau Iya, masuk di tim Di baru. belakang lagi, iya. Oke lah, namanya juga tim baru. Ntar juga Iya makanya. harusnya bisa lah. Haas juga dulu waktu zaman Mazepin juga sampah banget pace-nya. Sekarang kan udah Iya bisa sih. gitu. Jadi Udah bisa. wajar. Masih dikasih keringanan lah karena namanya juga mobil baru gitu kan. Tim baru gitu. Jadi udah cukup berani lah untuk bisa. Gue lebih apresiasi Cadillac daripada gue apresiasi Aston Martin gitu. Udah ada Adrian Newey, Honda masih aja jelek gitu kan. Jadi sangat kurang sekali itu komunikasinya kalau kata gue mah. Gue lebih apresiasi Cadillac gitu loh. Alat pembunuh Alonso itu Pak. Udah ternyata emang gak cocok gitu Honda dan Alonso itu emang gak serak dari ya gue nggak tahu lah gimana mereka takdir koordinasinya, karena kan itu kan menurut gue koordinasi timnya berarti kan ada yang jelek, ada yang kurang gitu loh ya. Untuk sekelas Aston Martin sih harusnya sih udah bisa. Gue nggak expect Aston Martin sejelek ini gitu. Ekspektasi gue harusnya paling bisa top 10 gitu loh, minimal gitu loh. Ini finish kagak, udah 2 race berturut-turut gitu kan. Jadi ya itu aneh banget sih. Gue nggak tahu mereka gimana kerjanya gitu kan. Kita nggak bisa tahu karena kita cuma nonton di luar doang gitu kan. Apakah ada trouble, apakah ada pertengkaran yang terjadi apa gimana, gue nggak tahu gitu kan. Jadi emang dari Hondanya sih trouble-nya sebenarnya 2 dari manajemen Astonnya karena mungkin lalai dengan nggak ngecek Hondanya nih pabriknya Honda lagi ngapain. Bisa dibilang kan lalai juga. Terus Hondanya yang nggak ngelapor. Jadi ya tapi kalau Honda yang ngelapor kenapa Astonnya nggak penasaran gitu? Kenapa nggak, "Bro, halo kok diem-diem aja? Ini pasti gimana?" Nggak disenggol-senggol gitu kan. Jadi emang bisa dibilang ya Astonnya jelas salah juga, tapi ya Hondanya juga salah juga karena diem-diem aja gitu kan. Emang dysfunctionalnya kelihatan gitu di atas news dari berita. Yang aku rada bingung ini, aku lagi lihat hasil balapan ya. Williams Pak, Williams ini nggak ada angin, nggak ada hujannya gitu kan dari tahun lalu. Wah, Williams 2026 nih kita fokus ke 2026. Terus kan 2026 apa? Masih di bawahnya Alpine, malah di bawahnya Alpine malah kalau di bawah lihat Alpine. Betul. Dan harusnya kalau kemarin Colapinto nggak disundul, dua Alpine di atasnya Williams gitu kan. Racing Bulls juga secara pace miles ahead Williams, dan Audi pun harusnya pace-nya kemarin di atas Williams gitu kan. Jadi emang jujur 2 loser dari 2 balapan awal ini ya Aston dan juga Williams, karena Williams ya diem aja anjir. Nggak ada pergerakan, nggak ada naiknya, nggak. Tim turun bisa dibilang turun sih karena kalau kena lompat Alpine, kena lompat Audi gitu ya, bisa dibilang Audi mau tim baru gitu kan, tapi pace-nya Bisa juga itu. kenceng. Untuk gembar-gembor mereka yang bilang kita akan lebih baik di 2026 yang tahun lalu cukup tanda kutip berisik ya. Cukup mengecewakan sih apa yang dilakukan sama Williams dengan melihat 2 balapan pertama. Jadi well,
salah satu benar setuju kata Nopal juga, salah satu loser juga di regulasi baru ini. Apalagi mereka sebenarnya pegang mesin yang paling kenceng kan. Iya Nah, dong. itu. Tiba-tiba Saya Malah jadi paling belakang ya di iya, mesinnya Mercedes. betul. Bobot ya sih? Isu paling awal banget bobot tuh. ya. Sama lah sama Red Bull juga kemarin denger desas-desus dari fans yang duduk di apa namanya di pedok di atas tuh, di VIP pedok itu. Ada yang bilang kan, ada yang nyatetin kan waktu mobil di Weybridge berapa kilo kan, ternyata mesinnya Red Bull overweight 20 kilo dan Iya. hebatnya adalah isu ini nggak ketangkep di media ya, sampai akhirnya ada orang yang iseng, orang Cina yang nerd yang iseng yang nonton di GP China, terus dia nyatetin satu-satu dan ternyata mobil Red Bull salah satu problemnya adalah overweight guys. Overweight. Wih, anjir. Gendut. Pantas. Kata Yes. Juan Fit. Apa? Mobil gendut Kalau ya? kata di Twitter mobil gendut. Iya. Kapan lagi nge-fat shaming mobil, guys? Anjir ke close. Ya, lagian juga Jadi, harus kalau lebih ramping kan mungkin bisa aja lebih better juga tuh Red Bull. Harusnya. pasti sih. Oh, So, termasuk salah satu yang padahal di pramusim cukup digembar-gemborkan Red Bull punya sasis yang lumayan bagus by the way. Tapi tiba-tiba ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, terus drivernya juga misuh-misuh terus. Driver utamanya. Driver Karena utamanya driver udah utamanya jelas. misuh-misuh terus, jadinya fansnya juga ikutan misuh-misuh terus. Jadilah Mhm. apa yang terjadi belakangan ini. In fact ya. So, what else do we have in the race guys? nothing. Nothing jujur kan. Getar-getarnya Ini jarang-jarang Arman aja. jarang-jarang kita membahas podcast ini terus kita sampai harus bertanya apalagi yang kita punya di race ini karena setelah Bahkan Ferrari podium pun kayak rasanya ya udah ya ya udah Iya. deh gini Pal gini deh yay nah, kecuali Mike kemarin gue denger dari teman-teman yang komen di stream gue katanya bang Mike nangis kemarin waktu Hamilton podium bang. Oh dia terharu sekali dia. Nah, to be fair gue sempet nangis juga waktu Lewis menang tahun 2024 di Silverstone. Tapi ya gue paham lah. Oke, kemarin tapi gue dapat laporan Bang Mike nangis bang kemarin. Oke. Dia sedang emosional melihat Lewis kemarin guys. Gue Kapan bukan lagi fans ya? Lewis tapi nggak tahu kenapa gue ngelihat podium kemarin tuh indah banget gitu kayak Ya. sebagai Mercedes, F1 fans Harus ya, dimanfaatkan. Ya. maksud gue itu membuktikan bahwa gue tuh bukan tifosi yang kayak gimana sebetulnya Doang. gitu loh. Oke. Maksudnya gue ya kan kadang-kadang kan gue Ferrari doang gitu sebenarnya enggak kan maksudnya kalau lu bisa lihat ya sebenarnya enggak karena gue ngelihat itu kemarin gue kayak indah banget aja beautiful gitu karena gue sih kepinginnya kemarin yang naik Toto ya tapi nggak apa-apa sih Bono juga bagus sih Bono yang naik juga bagus lah apalagi kan George Russell ngasih ayo lu foto dulu berdua gitu sama lu iya anjir itu keren banget sih menurut gue George Russell sangat pengertian. Yes. Jadi habis mereka foto bertiga George-nya minggir terus udah lu foto berdua tuh kan dua-duanya kan anaknya Bono tuh kan. Nah, jadi mereka foto bertiga. Ya menurut gue bagus lah mungkin George Russell ya gimana ya dari sini kan kita bisa ngelihat kalau memang pembalap itu akan tenang ya balik ke bahasan tadi yang ketika komen Max Verstappen pembalap tuh akan bisa happy bisa tenang ya ketika mobilnya kenceng ya nggak bisa ngomong gitu sekarang Max ngomel-ngomel ya wajar karena dia nggak kenceng gitu loh kalau dia di depan finish P1 P2 ya pasti nyengir aja gitu normal lah manusiawi lah apalagi kan mereka istilahnya apa ya kebiasaan nyaman gitu kan zona nyaman gitu dikasih mungkin ya namanya pembalap dunia bayarannya gede terus kayak sekarang ya harusnya kalau kita etos kerja yang baik ya ketika dikasih hal yang seperti itu ya harusnya Max nggak ngeluh gitu karena kan dia tahu kapabilitas dia sebagai pembalap kan harusnya jadi harus cari cara lah gitu either itu nge-push timnya either itu dia kerja lembur di simulator apa nih yang nggak ada di kita tapi ada di Ferrari sama Mercedes gitu let's say Mercedes lah
Ya intinya dia harus kerja lebih lebih keras sama timnya gitu, karena kalau misalnya pertama bayaran dia gede banget ya kan, kedua ya maksud gua mentang-mentang sekarang jelek dia ngomel gitu loh. Kemarin-kemarin kalau mobil lu kenceng nggak ngomel gitu kan. Ya manusiawi sih sebetulnya ya. Cuma mungkin kalau gue ya itu tadi, gue kepingin sebenarnya lebih ke, kalau bayangin kalau misalnya tim F1 itu pembalap ya nggak ngomel. Kayak misalnya Ferrari deh. Ferrari kan di wawancara selalu bilang mobilnya enak, cuma ya itu kita masih belum sekencang Mercedes. Jadi kita harus berusaha lagi lah untuk ngejar Mercedes. Ya minimal gitu dah. Minimal harusnya Max kan gitu. Nah ya. itu. Mobil kita tahu nih jelek banget, nanti coba deh gue rembukan lagi sama tim. Masa yang di situ bisa kita nggak bisa gitu kan, harusnya gitu kan mindsetnya. Iya, setuju kan, gue. Tapi mungkin di balik layar gitu kali, cuman di depan media ya kan. Ya kebalik dong. Kalau dia di depan media harusnya pencitraan lah. Kalau dia justru malah itu, ya gitu, justru itu. Iya, bener, Bas tuh harus gitu. Justru ya itu. Mungkin ya, nggak tahu sih kalau itu emang strategi politik. Sebenarnya ini pernah kejadian di sepak bola juga. Sepak bola itu karena sekarang itu pembalapnya sangat-sangat hebat, sudah di PR training. Orang itu bilang pemain sepak bola itu sekarang udah nggak ada nyawanya. Soalnya udah kayak robot, jawabannya udah kayak tahu. Yeah, it's good, mate. We keep pushing, we keep training again gitu kan. And then we'll see at the end of it. Nggak ada tuh kayak ngecele-celein lawan lagi gitu, kayak apa yang berkarakter gitu lah ya. Mungkin secara apa ya, mungkin secara entertainment dan juga secara karakter atau secara nyawanya Evan mungkin menurutku ya oke aja sih sebenarnya Max ngomong begitu. Cuman ya yang tadi gue bilang, mungkin komentar yang tadi perihal kalau lu nyalahin, kalau beneran ini komentarnya diarahkan kepada orang yang nonton, menurut gue itu udah mulai salah arah. Kalau lu ngejelek-jelekin mobilnya di publik atau ngejelek-jelekin regulasinya di publik, ya udahlah, oke lah, lu berhak untuk itu. Dan Mike kan juga kemarin kayak di podcast sebelumnya kan juga bilang kalau kan mereka yang driving, mereka yang ngerti mobilnya, ya wajar lah kalau misalnya mereka komplain gitu kan. Tapi maksud gue kalau lu ngejelek-jelekin orang yang enjoy apa yang mereka tonton, ya menurut gue itu udah kelewatan. Masalahnya kalau gue lihat kan yang komplain yang belakang-belakang doang gitu loh. Jadi makanya nggak, gue jadi yang punya masalah. Gue jadi nggak ngerti nih. Tapi menurut gue kalau pembalap Cadillac yang komplain sih nggak valid menurut gue. Iya. Iya kan? Ya Ceko komplain, semua komplain. Ya menurut gue valid lah. Makanya yang depan nggak komplain, yang tengah ke belakang kayak Berman gitu nggak komplain, Max komplain. Berman enggak tuh. Makanya gue nggak tahu gitu loh, apakah ya kalau kita ya gimana, maksudnya Max Verstappen kan memang dari kecil dia balap gitu loh. Jadi mungkin emang kalau jiwa, maksudnya kan kayak kesannya kayak gini loh. Kayak orang itu datang mobil EV gitu. Kalau orang tua gua gitu, gua bahas mobil EV nggak suka gitu loh. Mobil kok EV gini-gini. Ya ini menurut gua mirip gitu. Max Verstappen tuh sekarang dengan adanya kayak gini, dia kayak ini bukan real balapan nih gitu. Karena kan real balapan ya geber mesin sampai mentok. Nah itulah balapan, mungkin gitu kan kasarannya gitu loh. Jadi ya mungkin dia kaget dikasih regulasi yang ya namanya kan apa ya, kan berubah gitu loh. Terus ada perubahan. Jadi kalau misalnya memang gue ya sebenarnya lumayan setuju celetukannya Lando jadinya. Lu kalau nggak suka ya lu cabut gitu. Karena ya maksudnya walaupun itu bercanda ya dari Lando, kan dia kemarin bilang dia ngetes doang sama dia gitu kan. Tapi maksudnya ya menurut gue dia mungkin ada sedikit benernya gitu loh. Jadi ya lu dibayar seperti yang gue bilang balik di awal-awal, lu bayaran lu mahal bro gitu loh. Ya terserah ya dia mau ngomel sih nggak masalah, yang penting tapi jangan, maksud gue jangan too much aja gitu. Kayak misalnya gue jadi frustasi lah, kenapa mobil gue pelan, gue nih kenceng loh gitu. Ini bukan yang salah, bukan gue nih gitu loh ternyata, tapi mobilnya mungkin dia mau bilang kayak gitu. Ini gue nggak cupu kok gitu loh, mungkin dia mau bilang kayak gitu lah ya kesannya ya. Jadi ya gue wajar aja ngelihat pembalap ngomel ya, karena jadi di belakang basically. Kalau Max tiba-tiba besok di depan, gue jamin gak bakal ngomel lagi. Oh iya mobil kita udah enak kok, aman gitu. Pasti begitu. Penasaran gue ntar Verstappen kayak gimana kalau kayak gitu. Iya kan.
Jadi Kembali lagi nanti kita ke klip sini. Kalau misalnya yoi. Max tiba-tiba di depan, diregulasi yang dengan set ini, entah itu tahun depan, entah itu 2 tahun lagi, terus misalnya tiba-tiba dia jadi happy sama mobilnya. Oke, saatnya kita nanti kembali ke klip ini lagi. Oh, Mike Dia Denaldi tinggal Terus biasain ada pioneer, aja. guys. Namanya ada super Iya. clipping, ada apa ya, itu kan namanya ya namanya perubahan, semua ada yang suka, ada yang bisa suka, ada yang nggak suka, wajar. Yang penting kan gimana cara lu bertahan ini aja prosesnya gitu. lah. Proses Super lah, clippingnya proses. ya, perlahan ntar bakalan nggak separah ini sih. Kayak Pasti. paling 30 apa 20 kilometer per jam lah. Ya tetap turun. Kita bakal tetap denger teng habis lurusan Tapi di iya, lurus. Nggak di regulasi sebelumnya juga turun kayak 5-10 km/h tuh turun, biasanya turun tetap. Kalau mobilnya clipping pasti turun, mobilnya di ujung tuh, tapi kita nggak ngeh banget aja. karena kita nganggapnya mentok kan. Kayak mentok loh Iya, kita bener-bener. nganggapnya mentok kan, sebenarnya itu lagi clipping juga. Sebenarnya istilah clipping kan sebenarnya udah lama, dan mobil itu emang bisa ngecas sambil jalan karena energi kinetik kan ada energi yang jalan. Mobil bergerak itu ada energi kinetik ya kan. Ngelik. Ya dia nge-lag. Oh enggak. Ya udah. Udah balik. Lanjut, Pal. Di baku itu kelihatan banget. Iya. Tapi IRS yang ngecas nambah gitu Ngecas kan? tapi itu benar-benar kayak Sama. baku ya, lumayan 500 kilometer gitu ya, nggak habis-habis. Ya makanya Padam sekarang banget. dinamainnya super clipping karena dulu fenomena clipping biasanya udah ada. Sekarang dibilang super karena dropnya parah banget. Ya wajar lah lu buang sumber energi lu satu, lu buang MGUH. Sumber energi satunya lu buang. Habis itu mesin kapasitas baterainya lu gedein, Kak. Padahal sumber energinya lu buang. Terus sekarang kapasitas utama untuk ngegerakin mobilnya, si ICE-nya malah lu kecilin gitu. Ya, it's bound to happen lah. Nanti mungkin pasti akan ketemu balance-nya apakah nggak dibikin 50-50. Kalau menurut gue misalnya kayak dibikin 70-30 gitu. Misalnya ICE-nya 70%. 60 ya masih oke. Iya. Terus baterainya ngedropnya pasti baterainya nggak ngedrop sebanyak itu kan, karena pembagiannya nggak 50-50 kan. We will see lah. 50 yang problem kalau menurutku ya. Menurutku yang 50-50-nya Iya, itu. 50-50-nya yang maksain itu yang menurutku problem sih. Betul. Ya itu nanti itu urusan FIA lah, bukan urusan kita lah. Iya itu. betul. Itu urusan FIA untuk bikin apa ya memuaskan kedua belah pihak lah. Apa pasti ada kompromi satu sama lain. By the way, kemarin gue ada obrolan sedikit cukup menyentil sama temen gue di Discord. Jadi Charles Leclerc itu udah jadi pembalap nomor 2 terbanyak startnya di Ferrari. Nggak jurun. Nggak jurun. Itu fakta yang pertama. Ya itu in fact. Fakta yang kedua adalah Charles Leclerc umurnya udah 28, bukan driver muda lagi. Pertanyaannya adalah apakah Leclerc akan bisa juara sama Ferrari? Kalau bisa juara kapan? Santai. Masih ada sampai 2030. Kalem. Ya. Jadi Bisa manfaatin Leclerc tahun ini driver kayak yang digadang-gadang menjadi salah satu driver terbaik di eranya Ferrari. ini. Dan anak emas Ferrari ini mungkin akan mengakhiri umur 20-annya tanpa memegang satu gelar juara pun. Silakan dirasapi teman-teman, baik tifosi, baik non tifosi. Nah, ternyata Leclerc itu, ya? iya makanya. 28. Gue juga baru nyadar, anjir Leclerc ternyata udah selama itu di F1. Gak kerasa. Start di Ferrari-nya itu udah nomor 2, gila. Cuman di belakang dari Michael doang. Astaga. Gue kayak anjir. Kapan juaranya Leclerc, guys? Masalahnya bukan di Leclerc sih kalau gue ya. Ya, itu udah jelas. Jadi nanti pertanyaannya akan ada 2, Mike. Kapan Leclerc juara atau kapan Leclerc pindah dari Ferrari? Nah, mana itu. Masalahnya kemana masalahnya? Jadi Leclerc itu serba salah, bro. Lu mau pindah kemana? Lu pindah kemana gitu. Kalau pindah ke tim yang kelihatan gede, belum tentu bisa tahun depannya bagus. Adaptasi. Iya kan. Pertama itu. Kedua, adaptasi lagi. Ketiga, tim gedenya mau nggak gitu. Bener sih. Jadi menurut gua Leclerc itu cuma tinggal berharap sama Ferrari. Ferrari bisa ngasih mobil yang bagus ke dia. Udah, harapan dia itu cuma itu. Selama misalnya Ferrari nggak bisa ngasih mobil yang bagus, ya nggak akan jurdun dia mau sampai kapan. Maksudnya kapasitas Leclerc soalnya nggak segede dan sejago Max Verstappen.
nggak ada lah yang menurut gue sejago Max Verstappen di grid ini. Termasuk Hamilton yang sekarang ya, Kalau Hamilton yang zaman dia peak mah jago gitu. Yang sekarang udah rata lah, kecuali Max gitu loh. Max aja sekarang nggak bisa ngatasin mobil dia gitu kan, susah gitu. Jadi maksud gue Ishak Hajar aja masih oke sih gitu kan, dia masih finish di lumayan atas gitu loh. Jadi menurut gue ya kayak Lando kan bisa Jordan karena mobilnya kenceng gitu kan. Terbukti battle Jordannya cuma sama Piastri gitu kan. Berarti kan emang membuktikan bahwa emang McLarennya kenceng, sama-sama orang sama-sama bisa battle di atas gitu kan. Nah sekarang tinggal Ferrarinya aja. Selama Ferrari bisa jadi Mercedes, kalau Leclerc ngasih nggak Jordan ya udah itu berarti gue bisa bilang itu salah Leclerc gitu loh. Jadi kalau misalnya belum ada kesempatan itu ya gue masih belain Leclerc lah, karena ya emang bukan salah dia gitu loh. Bukan pembalap jago, Leclerc gak sampai yang jago banget gitu. Ya menurut gue dia selevel sama Lando lah. Jadi kayak nunggu momentum mobilnya aja gitu. Lando, George, Leclerc itu menurut gue lah selevel lah. Jadi kalau misalnya ini sekarang bagus nih Mercedes ya kemungkinan George bisa Jordan tahun ini gitu. WCC mungkin belum tentu karena mungkin Ferrari mungkin masih bisa lah ya, karena kalau misalnya Ferrarinya 23 gitu mungkin masih bisa. Cuma kalau WDC gue sih lumayan positif sih George ya. Masih bisa lah gitu. George masih bisa. Tapi kalau ngelihat kemarin Kimi menang ya mungkin bisa menjadi McLaren yang kedua di tahun ini, juga ada kemungkinan juga sih sebenarnya. Tiba-tiba balik WCC gitu kan. Kimi mungkin P2 di konstruktor, P1-nya Russell ya bisa-bisa aja sih sebenarnya. Karena kan kemarin terbukti Kimi udah menang. Bisa menang gitu loh maksudnya. Jadi bukan yang kayak Bottas lah. Masih kayak Bottas lah. Kimi bisa kayak Hamilton, zamannya Hamilton sama Bottas lah. Bottas kan beberapa kali menang juga kan di Mercedes kan. Jadi ya let's see. Kemarin udah dikasih podium yang manis lah dengan 3 orang itu yang podium. Gua ngelihat sosmed sih bagus-bagus lah. Orang-orang nggak ada yang nge-hate, orang-orang juga suka gitu. Jadi gue ngelihat ekspresi Toto, statement dia itu gue juga happy banget gitu. Ngelihat bokapnya Kimi ngemeluk Toto bilang kayak apa? I told you gitu. Kayak Toto dia kayak inget nggak, kita nggak tahu waktu itu dia bahas kayak kita nggak percaya kalau Kimi bisa gitu. Sekarang lihat nih, dia Toto nyebutin Hamilton siapa, Rosberg siapa. Sekarang Kimi Antonelli gitu. Grand Prix winner di Mercedes, gila. Bokapnya langsung bangga banget gitu. Kayak momen-momen gitu sih yang gue suka sih. Mending itu kalau nggak ada di Netflix Drive to Survive tahun depan sih gue pukul sih nih saudara Netflix. Itu momen bagus banget itu, gila. Itu momen bagus banget. Ini judulnya buat Netflix di Cina ini udah ada harusnya. Pas Present Future udah ada gitu. Ya kan? Pasnya Hamilton, presentnya Russell, future-nya Kimi, udah jadi satu episode ini Cina ini gitu. Ya, tolong Netflix ya, tolong. Netflix catat, tolong Mike Denaldi di hire jadi scriptwriter-nya. Iya, udah bagus. Ya udahlah, yang penting Ferrari nggak double DNF lagi ya, dan tapi ada yang double DNF ya, tim siapa ya gue lupa. Double DNS ya. Kasian sekali. Tim juara dunia, SDS hotline. Nomornya 1 kalau nggak salah mobilnya. Nomor 1 dan 81 ya. Allah, nomor 1 nggak start guys, kasian banget ya. Berarti ya itulah mungkin percinaan kita, karena memang nggak banyak yang terjadi, cuma ya ada beberapa momen-momen lah yang bisa kita bahas ya, termasuk ya battle-nya Ferrari lah. Battle Ferrari tuh bagus banget ya menurut gua. Mereka berdua bisa battle dengan sama-sama respect, itu yang gue suka ya. Coba itu salah satunya Max Verstappen, gue yakin pasti akan ada yang nyusruk manapun lah, rumput kayak atau apa. Gue kemarin ngomong di mana ya? Gue ngomongnya gini, gue bilang gini, battle akan bisa seru sampai lu akan mempertaruhkan championship. Pegang nih omongan gue. Iya. Gue yakin. Dulu 2014 mereka awal-awal juga seru kok. Iya. Hamilton sama Rosberg senggol sedikit, wah panas langsung. Hilang itu pertemanan mereka bertahun-tahun. Senggol sedikit itu perkara gak sengaja nyenggol di Spa itu. Ya gue masih percaya Leclerc gak sesadis Rosberg sih.
Leclerc kan kalem, slow. Dia juga bilang emang Lewis layak nih juara. Emang dia di Cina emang jago gitu. Karena kan emang Leclerc kan di Cina emang jelek kan. Sainz juga lebih bagus kan di tahun lalu juga, di tahun-tahun sebelumnya. Jadi emang dia juga ngakuin Cina itu emang sirkuit yang menurut dia jelek gitu loh. Maksudnya nggak jago lah gitu. Kayak gua kan kalau kita kan kalau main F1 kan pasti ada beberapa sirkuit yang kita jelek. Kayak gua Hungari gitu kan, Baku kan jelek tuh. Kayak gitu-gitulah. Ya mungkin di Cina ini salah satunya Leclerc gitu yang dia jelek, masih belum bisa bagus lah. Ya kita lihat besok di Jepang. Akhirnya gue ketemu ya. Ketemu Leclerc bro. 2 kalinya bro. Klasik bakalan ngasih drama gitu cuma kayak ya Jepang gitu kan. Terus terutama track Eropa itu Spa, Austria, Silverstone, Hungaroring karena udah di tengah ini udah mulai paham, pembalap juga udah mulai panas, pasti tensinya nggak bakalan kayak awal ini deh. Kayak seriusan 2 awal balapan ini pun yang panas ya cuma Colapinto doang gitu kan yang kena sundul. Ya kayak 1-2 lain Hajar sama Antonelli, tapi yang di depan tuh masih adem ayem. Anteng-anteng. Tapi di Eropa aja udah pasti apa track-tracknya ini bakalan mengekspos kelemahan tiap mobil terutama yang di depan gitu kan. It's gonna be fun karena tracknya udah nggak yang rata, full rata. Ya. Sekarang naik entar turun. di track Eropa bakalan udah naik turun. Nggak usah jauh-jauh, Jepang aja udah tracknya Jepang aja udah pastinya naik turun itu. naik turun juga gitu kan. It's gonna be fun. It's gonna be fun guys. Harapan gue simpel sebenarnya. Tahun lalu Jepang bosan banget. Tahun lalu balapan di Jepang bosan banget. Mungkin semoga harapan gue di regulasi ini at least overtake-nya bisa. Ya 2 digit lah. Tahun lalu gak sampai 5 overtake-nya gila. Gue nonton itu bisa sambil jalan-jalan. Mungkin tahun ini kalian akan dapat laporan spesialnya dari 2 guys. 130R lah paling ada salip-salipan lah. 130R bisa. 130R side by side. Sekarang harusnya ada. 130R bisa kan bisa. SM kayaknya SM bakalan ada di 130R paling. Harusnya sih iya ya. Sebelum enggak ya? Kayaknya mati sebelum itu mati kayaknya dah. Soalnya kemarin di Cina sebelum kan masuk di Cina kan SM-nya juga di straight yang sebelahnya straight back straight kan, yang straight kecil itu loh. Terus yang ke hairpin itu. Jadi mungkin di Jepang bakal ada straight modenya di apa menuju 130R itu semoga ya. Harusnya sih iya ya. Habis itu tutup. Habis itu langsung atau tutup setelah Dekter 2. Tapi kecil banget setelah Dekter 2 lurusannya. Atau setelah hairpin bisa juga sih setelah hairpin ke spoon sih pasti. Itu pasti buka itu. Ya itu SM gitu kan. Jadi tapi itu seru sih menurut gue. Jepang itu karena tahun lalu mobilnya susah banget overtake, tahun ini mungkin yang akan cukup benefit dengan regulasi baru ini mungkin Jepang balapannya. Secara balapan ya. Mungkin bakal banyak yang nyampe di spoon nanti bakal side by side, nyampe 130R side by side, atau lu masuk ke hairpin itu lu ngedive orang. Hairpin ngedive orang sih buat gue seru sih. Wah kita nonton di hairpin lagi harusnya mantep sih. Ayo kita nonton di hairpin, kita nonton Dekter 2 Mike. Oke. Sudah. Mungkin gue juga udah gak sabar ya 2 minggu lagi. Kita akan live report di Jepang teman-teman. Jadi pantengin aja channel gua sama Ilham. Nanti mungkin gue di Instagram atau di TikTok ya. Kayak TikTok susah sih karena harus pakai VPN ya kalau TikTok untuk bisa disebarkan di Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian udah follow kita di TikTok harusnya tetap bisa ketangkap. Kalian bisa tetap lihat. Jadi pantau aja ya. Mungkin gue akan live YouTube IRL juga bisa. Cuma gue nggak tahu IRL untuk F1 itu kayaknya kalau nggak salah agak ada strict ya, agak strict. Mungkin gue bisa IRL-nya. Really? Lagu-lagunya jujur susah. Betul. Kenapa? Di YouTube kena? Iya kan pasti di kena, track pasti kena. Oh my Gue Singapura kena tuh kemarin yang kita nonton bareng tuh tahun-tahun kemarin. Kena strike apa kena nggak boleh kena strike karena lagu kan ada kayak lagunya pas kita pulang itu loh kan ada lagunya tuh jadi kena strike. Jadi menurut gue nggak apa-apa sih kayaknya tetap gue akan IRL stream tapi gue nggak monetize lah bodo amat lah gitu kan. Iya monetize santai aja. Ya hopefully kita mungkin IRL-nya akan setelah race-nya selesai kali Ham ya.
Ya, kita we'll see. momen-momen. Mungkin IRL bakal setelah selesai, kita naik gondola sama Mike, buka kamera, kita IRL. Iya, Gondolanya kita, satu dari atas sampai bawah 20 menit soalnya itu. Itu atau bisa kalau kita enggak ya kita IRL-in. Kemarin bikin gue 20 menit podcast sendirian itu soalnya. lagi yang kayak kemarin di channel di Iya. Osaka itu loh Ham, yang kita podcast di Iya, Osaka. iya, Jadi bikin gitu aja nanti ya kan. Duduk kali ya, duduk di mana gitu kayak Mike ya? Ya gampang lah. Orang-orang Coba udah pada mungkin pulang, kalian- kita duduk di pinggir trek aja gitu. Yes, nanti mungkin kita Kan bikin podcast ini di aja. belakang Atau kalau studio, enggak keren kalian kan? sekarang komen deh guys, komen apa yang kalian mau tahu, apa yang kalian mau lihat di Suzuka, karena akan ada gua sama Ilham nanti live report di situ. Nanti mungkin gue juga Nanti akan kita ketok. buka Kita ketok di Ditya kali ya? Instagram. Siapa tahu Apa? bisa di-collab-in untuk bikin live report di sosmednya F1 Speed juga. Nah Nanti boleh kita ketok sama ya, Ditya, nanti guys. kita coba aja. Yang jelas kita akan ke Jepang, ke Suzuka ya. Jadi ya tungguin aja, pantengin, nanti mungkin kalian komen lah apa aja yang mau kalian saksikan gitu kan. Dan ini kita libur dulu ya, minggu depan nggak ada race teman-teman, minggu ini lebih tepatnya maksudnya nggak ada race, Jadi nggak minggu ada depan race. baru kita Suzuka. So ya of course kita harus akhiri dengan prediksi seperti biasa. Ini udah rekaman udah sejam pas. Jadi marilah kita buka dengan prediksi Suzuka ya, yang mana mungkin gua sama Ilham terakhir karena nanti kita akan ke sana. Silakan mungkin dari Regi dulu aja deh. Regi, Nopal, terus Ilham, terus gua dulu deh, terus Ilham karena Ilham yang di Jepang. Reg. Ya, gua feeling melihat startnya itu selalu bagus gitu. Jadi Ferrari itu punya, gua merasa kalau akselerasi mereka jauh lebih punya potensial ketimbang Mercedes. Jadi gua gak tahu kenapa gitu ya, buat Suzuka bakal arahnya ke Ferrari ya, yang paling depan tuh. Jadi dari P3 dulu deh. P3-nya Russell 2, oh enggak. P3-nya, oh benar. P3-nya Russell, 2-nya Ada Alonso sih agak susah pukul sih, tapi Alonso di 1 ya? Enggak. Ya, bisa aja Udah kagak. keburu ini sih, Gila udah lu. keburu kemancing gua. Enggak. 3-nya Russell, 2-nya Hamilton, 1 Leclerc sih. Yes. Ini punya Oke. potensi sih. Lu Oke. lihat startnya Ferrari itu selalu bagus. Iya, Jadi iya, kayaknya iya. ini untuk Setuju, gua Suzuka setuju sih. kayaknya buat Kemarin akselerasi Ferrari punya potensi Yes. lebih besar. di Cina kan juga kejadian tuh startnya bagus tuh. Iya, udah cukup. Walaupun akhirnya kesalip ya, Mbak. Tapi make sense karena Suzuka tuh nyalipnya susah sih. Jadi Nah, ya itu dia. normalnya susah. Cuma kita lihat aja dengan regulasi yang sekarang apakah bisa terbantu, karena kemarin kan Cina lurusannya sepanjang landasan pesawat gitu loh, panjang banget tuh lurusan gitu kan. Jadi kita lihat di Jepang ya. Oke, Nopal. 1 Antonelli, 2 Lewis, 3 Russell. Anjay. Oke. Make sense. Bisa. Make sense. Oke, gue ya. Gak usah jauh-jauh lah. Ya Mike. Gue selalu bias ya anjir. Cuma kalau misalnya normal ya, kalau normal besok ya Russell 1, 2 Kimi, 3 Leclerc, paling normal gitu sih. Ya. Tapi kalau gue bias gue ya, of course gue pengen Leclerc P1 ya. Leclerc P1 ya. startnya bagus gitu kan. Dan Hamilton Gua P2, sambil ini. P3-nya Ya. mungkin Kimi, Russell. P3-nya Wis, Max wis, Verstappen guys, trust me. Hey, Bisa sih. Bisa bro. Bangkit ini. Bisa. Bangkit 1-2 ini, Ferrari, Verstappen. 3 Max Verstappen sampai bener Ya, guys. gila. Kita nggak count Verstappen in gara-gara ya 2 balapan ini lagi di balapan pertama start dari belakang, balapan kedua mobilnya meninggal di tempat gitu kan, meninggal di TKP. Ya. Mungkin kalau misal mujur di balapan besok, Atau mungkin Mobil McLaren balas juga dendam ini. mungkin bisa McLaren kalau misalnya mobilnya udah bener kan, siapa tahu. oh iya betul. Iya. Tiba-tiba Kemarin. Oscar Piastri 1 gitu kan. Nah, kalau 1 mungkin agak kecil Itu loh, kemungkinannya. Kita masih lebih make sense Leclerc P1 daripada McLaren atau Max Verstappen P1 nih. Ya, Jujur kalau aja itu deh. iyalah. Kalau itu Iya, jauh bener lebih sih. make sense. Probability-nya P1 itu masih lebih masuk akal Leclerc P1 gitu loh. Jadi mungkin Belum kelihatan P3-nya sih gue McLaren. masih bisa lah. P3 mungkin Max atau McLaren gitu mungkin masih bisa. Tapi Norris kalau kemana misalnya sekarang? posisinya kayak gitu, kemana Mercedesnya kan nggak mungkin ngilang juga gitu. tidak Iya. tidak mungkin. Jadi Susah. sepertinya
Ya seperti yang gue bilang tadi, kalau normalnya kayaknya mungkin tetap Russell, Kimi sama satu Ferrari dah, Leclerc atau Hamilton tuh. Ini udah kayak Hambotfer Fair. gitu. Hamburg fair. Gitu. Ferrarinya tinggal tukar-tukar aja tuh, Leclerc Hamilton gitu. Tapi Kimi sama Russellnya mungkin, atau kalau Kimi sama Ferrarinya juga bisa tukar-tukar juga mungkin ya. Jadi maksudnya kayak misalnya satunya Russell, 2-3-nya Ferrari, 4 Kimi mungkin gitu. Itu juga bisa make sense gitu. Jadi ya antara Mercedes Ferrari doang sih menurut gue tuh prediksi normalnya. Kalau prediksi tifosinya ya Leclerc P1 ya guys ya. Oke, ini coba Warlock Jepang nih gimana nih? Tadi gue ngecek cuaca, ternyata baru nongol 10 hari ke depan kan perakiraan cuaca. Jumatnya ada kemungkinan ada 50% chance buat hujan siangnya. Jangan jadi, dong, males basah gue. Gue juga males basah sih sebenarnya. Kalian yang nonton enak, tapi kita dulu 2022 tuh kan kita bertiga guys. Jadi waktu itu Regi nggak ngikut kan. Jadi Mike, gue sama Nopal itu nonton di Singapura. Kalian enak nonton di rumah. Wah, hujan balapannya seru banget. Kita yang kena badai itu di gedung-gedung itu. Astagfirullahalazim. Anjir. Gue malas sempak lu basah aja. Malas sempaknya basah gitu loh. Males anjing. Tapi prediksi gue mungkin 3-nya Kimi Antonelli, 2-nya Lewis Hamilton, 1-nya Charles Leclerc, dan big if gue adalah Mercedes akan dapat reliability issue pertama di Jepang. Dan kemungkinan Russell yang akan out. Sampai bener jing. Ya mungkin bisa aja sih karena dia di Jepang ya kemarin dapat hawa-hawa Jepang sebenarnya. Kemarin mereka juga nggak ngerti soalnya sama problem. Mereka bilang kita restart pertama nggak bener, kita restart kedua baru bener mobilnya. Lu kata PC rumah warnet apa? Di restart 2 kali. Kayak modem wifi kayak modem Indie. India suka gitu. Kabelnya tidak beraturan ya. Menurut gue kalau ada kemungkinan dapat jatah, ya Ferrari juga belum dapat jatah sih sebenarnya. Red Bull udah meledup berapa kali? 2 ya? 1 Isak, 1 Verstappen udah. Kemarin. Kemudian juga McLaren udah kena dua-duanya. Gak start sama sekali malah. Satu lagi kena power spike di Aussie kan. Ferrari belum kena apa-apa ya. Ferrari masih sehat ya. Masih sehat. Tapi Ferrari sehat semua deh. Memang kecuali cukup reliable kan Ferrari memang dari pre-season kan. Sedangkan mesinnya Mercedes ini kemarin udah kena masalah di McLaren udah ada, kena masalah di George-nya juga ada hampir kena. Jadi mungkin menurut gue kalau misalnya ada hot take, menurut gue mungkin unlucky-nya bakal kena ke mereka. Satu lagi hot take gue mungkin Honda akan melakukan sesuatu yang cukup absurd di balapan ini. Entah itu komponen baru semua, pokoknya itu mobil gak bakal ditaruh di belakang. Karena di home race. Entah itu mereka ganti komponen baru semua, buat ngambil penalti atau belum penalti sih harusnya. Mereka ngambil komponen baru semua. Iyalah home race biar mobilnya bisa masuk ke Q3 or something, mereka pasti akan melakukan sesuatu yang cukup absurd. Karena dulu 2018 waktu gue nonton, mereka pernah make kayak mungkin kayak mode mesin yang agak beda buat naruh Brandon Hartley di waktu itu di Q3 waktu itu. Terus di balapannya dia mundur ke belakang. Gue gak ngerti gimana caranya, tapi kayaknya mereka ada naruh sesuatu di mobilnya. Oke Rek, terakhir Rek. Jadi finish gak Aston Martin besok Rek? Gue pesimis anjir. Gue ya berapa Lek? Kalau Alonso aja gak gue taruh top 10 prediksi gue. Gak berani gue. My God. Alonso kira-kira pertanyaan gue finish apa enggak? Udah gitu aja menurut lu. Enggak. Sedih banget aja. Tapi setidaknya getarannya itu diminimalisir. Ya 0,0001% lah ya minimal. Ya, nanti pakai damper ya. Gimana? Iya. Menurut gue finish. Ini ada pride orang Jepangnya menurut gue. Menurut gue finish tapi mungkin mesinnya itu udah lu gak usah full throttle dah, yang penting finish gitu. Nah kalau gitu bisa. Menurut gue karena ini balapan kandang, mereka pasti akan melakukan segala macam hal. Pokoknya mobil ini either tiba-tiba Q-nya masuk Q3 atau at least ke atas. Atau tiba-tiba mobil ini finish, salah satunya lah. Iya, mobilnya finish. Gua harap gitu. Udah kita battle sama Cadillac aja, yang penting ada show gitu anjir. Nah itu sih
Nilai Iya. plus. Yang Oke. penting bisa di atas Cadillac adalah prestasi. Ya, Sepertinya sampai di sini dulu teman-teman karena udah sejam lebih, hampir sejam 10 menit. So, ya semoga Jepangnya seru karena bener ini sirkuit yang bisa dibilang tidak banyak aksi overtake di tahun sebelumnya. Jadi kita bisa menjadikan ini tolak ukur apakah regulasi yang baru ini berhasil. Apakah overtake-nya bisa banyak gitu ya. Terutama di SS ya, apalagi kalau bisa ada yang bisa nyalip di SS sih mantep jiwa ya. Tapi nggak perlu yang Untuk penting SS dari luar kayak Yuki waktu itu keren Iya. sih menurut gue. Tapi nggak perlu di SS Kayaknya yang menurut penting gua overtake, banyak overtake aja. SS entry Deckner kalau ada yang berani nge-side by side-in balls sih. Entry Deckner satu yang ke kanan itu Iya. kan kenceng itu. Iya, Itu ada yang berani nge-side by side-in balls sih. Ya tergantung exit Dunlopnya yang ya kalau exit Dunlopnya bisa dipencet Iya. tombol overtake-nya gue nggak tahu, makanya SM-nya di mana kita nggak tahu nih gitu loh. SM-nya. Iya. Jadi tergantung penempatan SM daripada FIA-nya teman-teman ya. Kita akan lihat di manakah SM ini berada karena SM-nya tuh berbeda dengan DRS ya di tahun-tahun sebelumnya. Kayak di Cina itu ada satu straight yang tiba-tiba ada SM-nya. Jadi sebelum back straight itu kalau kalian ingat ya. Tadi sempat gua bahas. Jadi gue juga kaget pas ngeliat tuh SM-nya di sini ternyata gitu kan. Jadi kita tunggu aja nanti di Jepang SM-nya akan di mana. Ya banyak potensi spot yang bisa dikasih SM sebetulnya memang. Jadi wajar aja. Makanya gue penasaran bisa seseru apa karena gue nonton ke sana gitu. Jadi harus seru ya, tolong ya. Harus. Udah mahal nih tiket nih, mahal banget nih. Tolong nih gitu loh. Mahal guys. Sumpah guys, kalian nyari pot, nyari tempat tinggal di race weekend itu pot di kapsul-kapsul gitu itu semalam 3 juta guys. Anjir. Dari mana coba logikanya guys? Coba hari race day-nya, Hari race day-nya itu mahal yang minta ampun guys. Gue pesen hotel di hari Minggu ke hari lain murah, tapi Sabtu ke Minggunya di hotel yang sama, hotel yang harganya cuma 400-300 ribu, itu bisa jadi 3 juta, 10 kali lipat teman-teman. Gue sampai bilang Ham nggak bisa, gue harus nebeng di lu sini. Ilham udah dapet tempat. Karena gak mungkin gue beli kapsul, hotel kapsul, tapi 3 juta semalam gitu. Gue mending tidur di kereta aja gitu ya. Mahal sekali gitu guys ya. Gila. Selama ada yang bisa ditebengin, kita tebeng dulu gitu ya. So ya, doakan nanti intinya kita akan live report ya. Di luar maupun di dalam F1-nya ya. Jadi tuh pantengin aja sosmed-sosmed kami, terutama gue sama Ilham. So ya, itu aja guys. Untuk hari ini, thank you so much yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk komen apapun yang mau kalian, mungkin prediksi kalian Jepang, and then mungkin kalian mau ada request apa untuk gua dan Ilham selama di Jepang. Bang nanti coba colek Alonso gitu, misalnya kayak gitu-gitu lah, ntar gue colek ya. Kalau ketemu. Dan ya, yang jelas gue akan hunting, kalau bisa gue akan hunting orangnya sih. Maksudnya pembalapnya gak tahu gimana lah. Gue belum kesampean ketemu Leclerc ya. Jadi so ya, thank you so much guys. Itu aja dari kami, semoga bisa menemani ngabuburit kalian gitu kan, atau mungkin sahur kalian kalau kalian nontonnya pas sahur, apapun itu. So semangat puasanya bentar lagi ya, udah beberapa hari lagi selesai. So ya, semangat and sampai bertemu di Jepang. Gue nggak tahu nih podcastnya gimana tadi Jepang karena gue nggak langsung pulang ya teman-teman ya. Ya we'll see lah, gue akan bawa laptop mungkin kita akan berpodcast di sana. So ya. Aman aja. Thank you so much. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat menikmati. Bye-bye.